Indonesia, dengan keanekaragaman geografi dan budayanya, juga menyimpan kisah-kisah prasejarah yang mendalam dan menakjubkan. Di bawah permukaan tanah Nusantara, fosil-fosil manusia purba memberikan petunjuk berharga tentang perjalanan evolusi manusia. Penemuan seperti Meganthropus palaeojavanicus di Sangiran dengan ukuran tubuhnya yang mengesankan, dan Homo floresiensis di Liangbua yang dikenal sebagai manusia hobbit karena ukuran tubuhnya yang kecil, menawarkan wawasan yang tidak hanya menggambarkan bentuk fisik nenek moyang kita, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Fosil-fosil ini mengisahkan kehidupan manusia purba yang berjuang menghadapi tantangan lingkungan yang ekstrim, dari hutan lebat hingga pulau-pulau terpencil. Setiap kali fosil ditemukan, seakan jendela baru ke masa lalu terbuka, membawa kita lebih dekat untuk memahami sejarah panjang umat manusia di tanah air yang kaya ini. Di Indonesia, ada beberapa penemuan fosil yang menjadi sorotan dunia. Salah satunya adalah fosil Meganthropus palaeojavanicus. Fosil ini ditemukan pada tahun 1941 oleh seorang ahli paleontologi, Gustav Heinrich Ralph von Königswald, di dekat desa Sangiran, di lembah Sungai Bengawan Solo. Namun, apa yang sebenarnya membuat penemuan ini begitu penting bagi sejarah evolusi manusia? Meganthropus palaeojavanicus dikenal karena ukuran tubuhnya yang besar dan rahangnya yang kuat. Fosil ini terdiri dari beberapa fragmen tulang rahang bawah yang menunjukkan gigi berukuran sangat besar, hampir mirip dengan gigi gorila. Mengapa fosil ini dianggap sebagai penemuan yang signifikan? Karena penemuan ini memberikan gambaran tentang kehidupan manusia purba di Indonesia sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu, yang sangat berbeda dari manusia modern. Meganthropus palaeojavanicus diyakini sebagai pemakan tumbuhan yang mengandalkan kekuatan rahangnya untuk mengunyah makanan keras. Fosil ini juga menunjukkan bahwa manusia purba di Sangiran belum mengenal penggunaan api secara luas dan menggunakan alat-alat batu kasar untuk mengumpulkan dan memproses makanan. Penemuan ini menunjukkan cara hidup yang sangat berbeda dibandingkan manusia modern, memberikan petunjuk tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka pada masa itu. Selain Meganthropus, penemuan penting lainnya adalah Pithecanthropus erectus, yang ditemukan oleh Eugene Dubois antara tahun 1890 hingga 1992 di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Apa yang membuat Pithecanthropus erectus berbeda? Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri fisik yang lebih maju dibandingkan Meganthropus, seperti badan yang lebih tegap, rahang kuat, dan tinggi sekitar 165 hingga 170 cm. Dengan volume otak sekitar 850 hingga 1000 cc, Pithecanthropus erectus menunjukkan kemampuan yang lebih maju dalam menggunakan alat-alat batu. Alat-alat ini lebih canggih dan beragam, menunjukkan adanya perkembangan teknik berburu dan pengumpulan makanan yang lebih efektif. Mengapa penemuan ini penting? Karena ini menandakan adanya kemajuan signifikan dalam evolusi manusia purba di Indonesia, yang menunjukkan peningkatan kapasitas kognitif dan adaptasi budaya. Pada tahun 1931 hingga 1933, ditemukan fosil Homo soloensis di sepanjang Sungai Solo oleh Sitter Haar dan timnya. Fosil ini termasuk tengkorak dan bagian tubuh lainnya, yang menunjukkan bahwa Homo soloensis hidup antara 900.000 hingga 200.000 tahun yang lalu. Bagaimana Homo soloensis berkontribusi pada pemahaman kita tentang manusia purba di Indonesia? Homo soloensis memiliki ciri-ciri fisik yang lebih mirip dengan manusia modern dibandingkan Pithecanthropus.
Fosil ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan alat-alat yang lebih halus dan teknik berburu yang lebih maju, menunjukkan bahwa Homo soloensis mungkin telah mengembangkan kemampuan sosial yang lebih kompleks dan organisasi kelompok yang lebih baik. Ini menandakan adanya kemajuan dalam evolusi budaya manusia purba di Indonesia. Penemuan Homo wajakensis di Desa Wajak, Jawa Timur, oleh von Richthofen dan Eugene Dubois menambah wawasan penting tentang manusia purba di Indonesia. Homo wajakensis diperkirakan hidup antara 60.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Apa yang membuat Homo wajakensis menarik? Homo wajakensis memiliki volume otak yang mencapai 1.300 cc, lebih besar dibandingkan fosil manusia purba lainnya yang ditemukan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Homo wajakensis memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dan telah mengembangkan teknik pembuatan alat yang lebih canggih. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa Homo wajakensis mungkin sudah mulai memasak makanan, sebuah langkah maju dalam evolusi manusia purba. Pada tahun 2003, ditemukan Homo floresiensis di liang buah, Flores, oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood. Mengapa Homo floresiensis yang dikenal sebagai manusia hobbit dianggap sebagai salah satu penemuan paling mengesankan dalam sejarah antropologi? Karena Homo floresiensis memiliki tubuh yang sangat kecil, dengan tinggi sekitar 1 meter dan berat sekitar 25 kg, serta volume otak yang relatif kecil, sekitar 380 cc. Peneliti percaya bahwa ukuran tubuhnya yang kecil adalah hasil dari adaptasi evolusi yang dikenal sebagai dwarfism akibat isolasi geografis di pulau kecil. Penemuan ini menunjukkan bahwa evolusi manusia dapat terjadi dengan cara yang sangat unik dan beragam, tergantung pada kondisi lingkungan. Penemuan Homo floresiensis juga menunjukkan bahwa manusia purba ini memiliki kemampuan membuat alat dari batu dan tulang, serta kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan yang mirip dengan manusia purba lainnya. Bukti menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki pola hidup kelompok, meskipun dengan kemampuan kognitif yang lebih terbatas dibandingkan Homo wajakensis. Bagaimana semua penemuan ini berhubungan satu sama lain? Setiap fosil memberikan petunjuk tentang bagaimana manusia purba di Indonesia beradaptasi dengan lingkungan mereka dan mengembangkan keterampilan budaya yang berbeda. Dari Meganthropus yang kuat hingga Homo floresiensis yang kecil, setiap penemuan memperlihatkan jalur evolusi yang berbeda, mencerminkan kompleksitas dan keanekaragaman manusia purba di Indonesia.